Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, salih-salihah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair, salih-salihah. Alhamdulillah di minggu ini Ustazah masih bisa menyampaikan materi pembelajaran akidah Islam. Untuk minggu ini, Ustazah tidak akan menambah bab baru, tetapi Ustazah akan memberikan ringkasan materi akidah Islam bab 1 dan bab 2 sebagai persiapan untuk pelaksanaan penilaian tengah semester nanti. Khair, salih-salihah. Ringkasan materi akidah Islam bab 1 dan 2 yaitu tentang Allah Sang Pencipta, bab 2 Allah Maha Mengatur. Nah, selanjutnya Ustazah akan memberikan ringkasan materi akidah Islam bab 1 terlebih dahulu yaitu tentang Allah Sang Pencipta. Silahkan disimak videonya baik-baik. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan sempurna. Tumbuhan yang Allah ciptakan memiliki banyak jenis dan manfaatnya. Allah menciptakan tumbuhan yang memiliki batang tinggi, contohnya pohon kelapa dan pohon bambu. Allah menciptakan tumbuhan yang memiliki batang pendek, contohnya pohon nanas dan stroberi. Allah menciptakan tumbuhan yang hidup di air, contohnya bunga teratai dan eceng gondok. Allah menciptakan tumbuhan yang hidup di darat, contohnya pohon pisang dan pohon mangga. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, kita harus menjaga lingkungan dan alam sekitar dengan cara 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon dan menyiramnya. 3. Membersihkan lingkungan kita. 4. Tidak mencabut dan merusak tanaman. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, kita harus menjaga lingkungan dan alam sekitar dengan cara 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon dan menyiramnya. 3. Membersihkan lingkungan kita. 4. Tidak mencabut dan merusak tanaman. 3 nama tumbuhan dan manfaatnya. 1. Tumbuhan lidah buaya. Manfaatnya untuk mencegah pencemaran udara, mengobati luka bakar, dan menutrisi kulit dan rambut. 3 nama tumbuhan dan manfaatnya. 1. Tumbuhan lidah buaya. Manfaatnya untuk mencegah pencemaran udara, mengobati luka bakar, dan menutrisi kulit dan rambut. 2. Tumbuhan pepaya. Manfaatnya untuk melancarkan gangguan pencernaan, mengobati demam berdarah, dan mengontrol tekanan darah. 2. Pepaya. Manfaatnya untuk melancarkan gangguan pencernaan, mengobati demam berdarah, dan mengontrol tekanan darah. 3. Jeruk nipis. 3. Jeruk nipis. Manfaatnya untuk mengobati radang tenggorokan dan batuk, mengurangi tekanan darah tinggi, dan amandel. Nah, itulah 3 contoh tumbuhan dan manfaatnya. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan pada kita
bahwa Allah lah yang menciptakan tumbuhan. Hal ini telah Allah jelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 10-13. Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada kita bahwa Allah lah yang menciptakan tumbuhan. Hal ini telah Allah jelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 10-13. Quran surah Ar-Rahman ayat 10, yang artinya, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Quran surah Ar-Rahman ayat 11, yang artinya, di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Quran surah Ar-Rahman ayat 12, yang artinya, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Quran surah Ar-Rahman ayat 13. Artinya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Artinya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim yaitu: 1. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Alam semesta dan seisinya memiliki kelemahan, sedangkan Allah tidak memiliki kelemahan. 3. Memperhatikan alam akan memperkuat keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Amal solih yang dilakukan orang yang meyakini Allah sebagai pencipta adalah rajin beribadah, berzikir, menghafal Al-Quran, dan bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Amal solih yang dilakukan oleh orang yang meyakini Allah sebagai pencipta adalah rajin beribadah, berzikir, menghafal Al-Quran, dan bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Khair, solih-solihah, itu tadi ringkasan materi Akidah Islam bab 1, yaitu Allah Sang Pencipta. Selanjutnya akan Ustazah lanjutkan ringkasan materi Akidah Islam bab 2 tentang Allah Maha Mengatur. Silakan disimak baik-baik. Allah adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Allah adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Artinya, yang Maha Pencipta dan Maha Mengatur. Artinya, yang Maha Pencipta dan Maha Mengatur. Allah mengatur planet agar berputar dalam jalannya atau orbit masing-masing dan tidak saling bertabrakan. Allah mengatur planet agar berputar dalam jalannya atau orbit masing-masing dan tidak saling bertabrakan. Surah Al-Imran ayat 190, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dari surah Al-Imran ayat 190, kita dapat mengetahui bahwa 1. Allah yang mengatur alam semesta. 2. Allah mengatur terjadinya siang dan malam. 3.
Manusia harus berpikir agar semakin beriman kepada Allah. Dari surah Al-Imran ayat 190 kita dapat mengetahui bahwa 1. Allah yang mengatur alam semesta. 2. Allah mengatur terjadinya siang dan malam. 3. Manusia harus berpikir agar semakin beriman kepada Allah. Penjelasan terkait garis edar tata surya telah Allah gambarkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 21, surah Yasin ayat 38-40, dan surah Az-Zariyat ayat 7. Penjelasan terkait garis edar tata surya telah Allah gambarkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 21, surah Yasin ayat 38 sampai dengan 40, dan surah Az-Zariyat ayat 7. Hikmah diciptakan siang dan malam adalah 1. Allah menciptakan malam agar manusia bisa beristirahat dengan nyaman dan tenang. 2. Diciptakannya siang agar manusia berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, karena waktu siang adalah waktu yang paling baik untuk berinteraksi dengan yang lain. 3. Memudahkan perhitungan dalam kalender. Berikut adalah hikmah keberkahan atas diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Wujud nyata dari rahmat Allah untuk seluruh makhluk. 2. Rizki bagi seluruh makhluk. 3. Pertolongan Allah. 4. Sebagai alat untuk bersuci hamba-hamba Allah. 5. Permisalan akan kekuasaan Allah menghidupkan kembali makhluk kelak pada hari kiamat. 6. Azab atas para pelaku maksiat. Salah satu kebesaran Allah adalah diciptakannya pelangi setelah hujan reda dari warna-warni yang berbeda hingga membentuk kesatuan warna yang indah. Jadi, terjadinya pelangi adalah sebagai salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat artinya patuh. Taat pada perintah Allah berarti patuh pada perintah dan larangan Allah. Semua aturan yang Allah berikan pasti baik bagi manusia. Seluruh aturan Allah ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jika ada manusia yang melanggar perintah Allah, maka Allah akan memberikan hukuman pada mereka dengan diberikan dosa. Banyak peristiwa atau kejadian manusia yang melanggar aturan Allah. Mereka diberikan hukuman yang keras dari Allah di dunia dan di akhirat nanti. Contohnya adalah kisah Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihi salam dan kisah Qarun yang sombong. Allah menurunkan azab kepada Qarun berupa gempa bumi dan longsor yang dahsyat. Qarun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi. Tak ada sedikit pun harta yang tersisa, seluruhnya bahkan rata dengan tanah. Kisah Qarun tercantum dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 76-83. Kisah Qarun tercantum dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 76-83. Dalam surah Al-Kahfi terdapat 3 kisah di dalamnya. Di antaranya
Di antara ketiganya, salah satunya yaitu kisah 7 pemuda beriman dan seekor anjing yang bersembunyi di dalam gua karena kejaran tentara raja yang kafir. Raja yang memerintahkan tentaranya untuk menangkap 7 pemuda beriman bernama Raja Dikianus. 7 pemuda beriman bersepakat untuk bersembunyi dari kejaran tentara Raja Dikianus di dalam gua. Atas kekuasaan dan rahmat Allah, 7 pemuda beriman telah tertidur selama 309 tahun di dalam gua. Atas kekuasaan dan rahmat Allah, 7 pemuda beriman telah tertidur selama 309 tahun di dalam gua. Kisah 7 pemuda beriman sering disebut kisah Ashabul Kahfi yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Kisah 7 pemuda beriman sering disebut kisah Ashabul Kahfi yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Ashabul Kahfi adalah: 1. Allah akan senantiasa menjaga hambanya yang beriman dan taat padanya. Senantiasa berdoa pada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. 3. Senantiasa yakin dan beriman pada Allah dalam kondisi apapun. 4. Dalam keadaan senang atau susah, kita harus selalu mengingat Allah. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Ashabul Kahfi adalah: 1. Allah akan senantiasa menjaga hambanya yang beriman dan taat padanya. 2. Senantiasa berdoa pada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. 3. Senantiasa yakin dan beriman pada Allah dalam kondisi apapun. 4. Dalam keadaan senang atau susah, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair, soli-solihah. Itu tadi adalah ringkasan materi akidah Islam bab 1 dan 2. Silahkan soli-solihah semua disimak baik-baik videonya dan juga diulang-ulang agar nanti ketika pelaksanaan penilaian tengah semester, soli-solihah semua bisa menjawab soal-soalnya dan mendapatkan hasil terbaiknya. Khair, soli-solihah. Ustazah akhiri, syukron katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.